bagi Amerika. Yang tadinya diperkirakan bahwa dampak tight policy itu mengurangi inflasi, ya terjadi, akan meredam pertumbuhan, ternyata tidak jadi. Akan meredam labor market, ternyata tidak jadi. Jadi artinya sekarang ini memang bisa dikatakan adalah dua hal. Apakah suku bunga Amerika kurang tinggi? Karena ternyata perekonomian masih tumbuh. Ternyata inflasi masih cukup bandel di atas 2%. Atau kan memang dari sisi Amerika sendiri, mereka relatif tidak begitu sensitif dengan suku bunga. Selamat datang teman-teman di Solution Lounge, suatu podcast yang membahas isu-isu terkini seputar perbankan dan perekonomian. Episode kali ini adalah episode perdana yang mengupas secara ringkas perekonomian Amerika Serikat saat menghadapi krisis pandemi. Teman-teman sekalian, bersama saya saat ini dalam episode perdana hadir Bapak Dodi Budiwaluyo, atau yang saya panggil Mas saja ya, Mas Dodi Budiwaluyo. Beliau adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023, kemudian anggota Dewan Komisioner OJK ex officio 2019-2022, selanjutnya adalah Komisaris Utama PT Lintas Arta dan Komisaris Independen Bank CIMB Niaga. Beliau juga Advisor ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office di Singapura. Kepada Mas Dodi Budiwaluyo, selamat datang. Kami persilahkan untuk bergabung dengan kami. Terima kasih Mas Dodi atas kehadirannya di podcast kita, yaitu Solution Lounge edisi perdana. Kami sangat berbangga kehadirannya. Kita berbincang-bincang mengenai ekonomi Amerika Serikat, Mas Dodi, di masa pandemi. Nanti mungkin Mas Dodi bisa menambahkan di kondisi yang recent ya. Kita berangkat dari pertanyaan yang sifatnya umum, yaitu pada saat pandemi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau mencirikan platform daripada ekonomi Amerika Serikat pada periode tersebut. Pak Dodi banyak pengalaman di beberapa event, di beberapa organisasi, mungkin bisa memberikan semacam gambaran secara umum. Oke, makasih Mas Benny. Bicara Amerika memang bicara sesuatu reference bagi semua negara. Perekonomian yang terbuka, open economy, selalu merefer kepada negara besar, salah satunya adalah Amerika. Amerika memang di periode 2020 pada saat pandemi itu di masa dua peralihan antara periode presiden terdahulu sebelumnya Trump dengan Biden. Karena Trump 2017 sampai dengan 2021. Ciri-ciri dari Trump adalah ciri-ciri seorang presiden yang menginginkan America makes great again. Itu selalu dasarnya America first. Jadi pada saat itu banyak ciri-ciri yang muncul, ekonominya lebih terbuka, fokus kepada domestik karena first, karena makes great again. Jadi
arah kepada untuk ekonomi tumbuh adalah pajak dikurangi. Kemudian juga dari sisi insentif, dari sisi dukungan regulasi juga dipermudah. Konteksnya lebih kepada industri. Termasuk juga dari sisi bagaimana mereka harus memfinance kegiatannya melalui fiskal yang lebih defisit. Jadi peran-peran itu muncul terus sampai dengan pandemi terjadi 2020, COVID terjadi 2020, sehingga konteks yang muncul adalah fiskalnya menjadi tumpuan dari perekonomian pemerintah untuk financing kepada pandemi khususnya. Dari sektor swasta juga demikian, semua regulasi dipermudah. Memang itu semua menjadi Amerika secara pertumbuhan akhirnya menjadi lebih terlihat pertumbuhannya lebih meningkat. Meski dari sisi ketimpangan pendapatannya juga muncul. Karena teks yang khususnya kepada kelompok the haves, kelompok atas, itu pemotongannya membuat mereka secara net wealth-nya jauh di atas negara masyarakat yang lower income bracket. Jadi itu hanya salah satu dampak dari bagaimana perubahan yang dilakukan oleh periode Trump. Pada saat 2020 dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, sifat ekspansifnya terus muncul. Fiskal kembali menjadi beban karena harus menanggung health spending yang cukup besar. Ini yang kalau kita lihat akhirnya juga bebannya muncul sekali ke fiskal. Yang kedua memang di ciri-ciri pada saat pandemi adalah semua bermain dari sisi non-ortodoks. Kebijakan-kebijakan sifatnya ekspansif tidak sesuai dengan guidebooknya. Semua sifatnya adalah bagaimana membantu perekonomian itu maju. Perekonomian itu recover dari pandemi, sehingga peran bank sentral pun juga sifatnya ekspansif. Ini yang terus ke bawah sampai kita. Nah, satu hal yang memang menjadi salah satu dampak dua periode tadi adalah bagaimana kebijakan untuk membantu domestik itu membuat proteksionisme itu menjadi muncul. Jadi deglobalisasi mulai terjadi sehingga fokus kepada security, domestic security itu dikedepankan. Akhirnya memang gangguannya adalah kepada global, bagaimana trade antar negara juga terpengaruh, dan juga bagaimana dari sisi perdagangan dunia pun juga mengalami penurunan secara lintas negara. Mungkin itu secara overall gambaran pandemi yang merupakan peralihan dua pemerintahan. Terima kasih Mas Dodi. Ini menarik ya, karena kan itu periode peralihan pemerintahan. Kemudian tadi Pak Dodi sudah menjelaskan mengenai beberapa karakteristik daripada Trump dan juga pemerintahan Biden. Nah, kalau kita amati berarti dari 5 blok itu, ya, dari 5 blok ekonomi, kalau kita nanti Pak Dodi mungkin bisa menjelaskan, apakah semua blok itu bergerak ya di dalam periode tersebut? Karena kita melihat bahwa apabila kebijakan ekonomi digerakkan secara serempak atau itu, maka memberikan dampak yang dahsyat terhadap perekonomian Amerika Serikat. Bagaimana komentar Pak Dodi mengenai 5 blok ini selama pandemi itu? Pandemi ciri utama adalah perekonomian mengalami perlambatan dari sisi kegiatan bisnis. Swasta akan menunggu, menarik mundur, backward, dia tidak akan ada di depan. Semua berharap financing pada perekonomian diarahkan kepada pemerintah. Jadi dengan demikian memang mau tidak mau pemerintah harus ada di depan. Fiskal menjadi tumpuan dari banyak negara, tidak hanya Amerika, termasuk di kita, untuk mereka mendrive ekonomi, menstimulus ekonomi, memberikan bantuan untuk kesehatan, vaksin kepada masyarakatnya. Fiskal otomatis pada saat itu ciri-ciri Amerika adalah mengalami defisit yang besar sekali, menembus ke angka bahkan sampai ke 15-16% terhadap PDB. Dari rata-rata cuma sekitar 4% sampai dengan 5-6%. Jadi itu suatu loncatan yang tinggi sekali dari sisi defisit, karena semua outlays spendingnya adalah untuk yang terkait dengan health related.
untuk stimulus related untuk bantuan kepada sektor-sektor ekonomi. Yang kedua adalah dukungan moneter. Karena moneter memastikan financing tidak saja melalui fiskal tetapi juga menjamin likuiditas kepada perekonomian itu terjadi. Jadi sifat ekspansif dari moneter juga dilakukan. Baik itu melalui sifatnya financial assistance yang langsung kepada masyarakat maupun juga yang terkait dengan operasi moneternya. Nah, dua sektor itu sendiri yang kemudian menggerakkan dari sisi financing, khususnya financing, fiskal dan moneter bersama-sama untuk menjaga sektor realnya tumbuh. Nah, memang sudah otomatis bahwa dalam kondisi seperti itu permintaan pasti akan mengalami penurunan, khususnya periode 2020-2021 sehingga kontraksinya terjadi. Tapi menjamin kedua pihak tadi, kedua otoritas tadi, fiskal dan moneter, menjamin bahwa bantuan maupun proteksi kepada masyarakat itu tetap terbentuk, tetap terjaga. Likuiditas tetap ada di dalam perekonomian melalui tugas bank sentral. Hanya dari sisi eksternal, ini memang eksternal selalu ada gangguan terutama dari sisi ekspor impor. Pada masa itu yang terjadi adalah sebagian besar konteks transportation, konteks supply disruption, sehingga kemampuan sektor realnya pun juga untuk memproduksi barang mengalami berkurang karena memang tenaga kerjanya juga terjadi, sehingga sektor real, sektor eksternal juga mengalami perlambatan sehingga kita lihat juga defisit yang ada di trade account maupun di current account itu mengalami peningkatan di banyak negara termasuk di Amerika khususnya. Jadi kalau overall memang kita akan melihat bahwa dana likuiditas diinjek fiskal maupun moneter masuk sebagian ke sektor real yang mungkin putaran ke dalam perekonomiannya hanya 1-2 putaran kemudian masuk lagi ke sektor otoritas karena memang confidence untuk berusaha menjadi tidak begitu besar. Ya itu sehingga ciri-cirinya terlihat sekali bagaimana M1 M2 meningkat, bagaimana dari sisi balance sheet bank sentral juga meningkat, bagaimana defisit anggaran juga meningkat, tetapi pertumbuhan relatif tidak begitu besar. Ke inflasi pun juga akhirnya nggak ada demand, supply-nya juga relatif tidak begitu kuat, kecenderungan inflasinya rendah. Bahkan terendah untuk Amerika, 1,2% inflasi terendah bahkan dalam histori Amerika untuk di tahun 2020-2021. Maaf saya menjelang. Berarti Mas Dodi sependapat ya bahwa kebijakan dimanapun di negara maju pun seperti Amerika ada trade off ya. Nah, apakah trade off itu disadari dari awal ataukah trade off itu baru muncul setelah kemudian kebijakan itu? Jadi ada implikasi kebijakan yang menimbulkan trade off. Iya, apakah begitu? Sudah pasti ya. Artinya melepas likuiditas dalam jumlah yang sedemikian besar itu akan menimbulkan trade off potensial kepada dampak likuiditas ke perekonomian di kemudian hari. Ya, itu yang memang menjadi ciri sehingga inflationary impact-nya itu selalu mereka taruh di depan pada saat bank sentral melakukan ekspansi likuiditas. Ini yang kemudian dimanage oleh banyak bank sentral, bagaimana likuiditasnya dikurangi, dijual sebagian dari instrumen sekuritas yang dibeli selama pandemi oleh bank sentralnya, dan itu juga akhirnya kita lihat juga pengaruhnya kepada saving masyarakat yang cenderung meningkat. Trade-off-nya terjadi, artinya juga pada saat itu dari sisi lending growth-nya juga relatif tidak begitu baik. Tapi saya melihat Mas Beni, trade-off itu dibayar dengan adanya confidence dari masyarakat bahwa memastikan likuiditas tercipta, memastikan bahwa stimulus pemerintah itu terjadi, bantuan financial assistance kepada khususnya sektor pihak yang terdampak dari pandemi itu dilakukan. Dan bahwa nanti kemudian bagaimana impact-nya di kemudian hari itu yang di-manage kemudian oleh otoritas fiskal dan moneter. Kalau kita beranjak kepada era
setelah inflasi tinggi, Pak Mas Dodi. Itu kan akhirnya mereka juga mengeluarkan kebijakan. Ya. Yang at least kan kebijakan itu perlu kita lihat, pengalaman Amerika ini kan akhirnya berbalik kebijakannya ya, baik di kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, bisa dikupas sedikit nggak mengenai perubahan kebijakan tersebut? Ya. Saya kupas 2 periode, Mas Udi. 2020-2021 itu merupakan benar-benar kita lihat adalah periode pandemi, di mana bisa dikatakan ekonomi mengalami kontraksi di Amerika, kebijakannya sifatnya ekspansif dari keduanya, trade off-nya jelas sekali terlihat kepada perekonomian. Nah, 2022 sampai dengan 2023 masuk 2024 ini yang cukup unik dari Amerika. Saya mungkin akan angkat di sini. Kenapa cukup unik? Ternyata bahwa Amerika itu tidak memiliki dampak yang seperti diperkirakan. Pada saat kebijakan moneternya dinaikkan, for the sake karena inflasinya sudah mulai naik, yang harusnya perekonomian itu melambat, itu tidak terjadi. Karena kita lihat sekarang growth untuk kuartal keempat 2023 3,1 atau keseluruhan tahun 2023 itu sekitar 2,5. Dengan suku bunga yang sudah naik 525 bips dari 2020. 5,25%, dari 0% ke 5,25%. Amerika masih tetap tumbuh tinggi. Income Amerika, real income Amerika juga masih cukup besar. Dengan inflasi sekitar 4%, 5%. Berarti income growth-nya bisa di atas 4-5%. Ketiga, labor market-nya sendiri yang masih cukup kuat. Bahkan data terakhir produktivitas Amerika sekarang mengalami kenaikan sekitar 8% dari 2018. Berarti sudah nggak ada lagi masalah base effect. Ditarik sebelum pandemi. Dengan indeks 100 sekarang 8% produktivitas. Artinya bahwa, dan yang berikutnya adalah inflasinya juga turun. Nah di sini saya melihat bahwa memang agak cukup unik bagi Amerika. Yang tadinya diperkirakan bahwa dampak tight policy itu mengurangi inflasi, ya terjadi, akan meredam pertumbuhan, ternyata tidak terjadi. Akan meredam labor market, ternyata tidak jadi. Jadi artinya sekarang ini memang bisa dikatakan adalah dua hal. Apakah suku bunga Amerika kurang tinggi? Karena ternyata perekonomian masih tumbuh, ternyata inflasi masih cukup bandel di atas 2%. Atau kan memang dari sisi Amerika sendiri mereka relatif tidak begitu sensitif dengan suku bunga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang dalam diskusi terakhir sekarang adalah jangan-jangan transmisi kebijakan moneter Fed itu sendiri tidak begitu mulus. Tapi intinya adalah fakta statistik mengatakan trade off rate 2022, 2023, 2024 untuk Amerika tidak begitu terasa sekali, sehingga room kebijakan untuk moneternya itu terbuka bagi Fed. Beda dengan negara lain. Sehingga fiskalnya pun juga relatif masih terus defisit, perekonomian tetap tumbuh tinggi, suku bunganya juga masih tinggi. Apa yang bisa kita cerita dari situ? Ini ideal level bagi semua negara bahwa inflasi rendah, suku bunganya ternyata tinggi, toh growth-nya juga bagus. Ini menarik, Mas Dodi udah menyinggung mengenai policy impact ya. Apakah respons kebijakan dari pemerintah maupun bank sentral itu erat kaitannya dengan market apa enggak sih sebenarnya? Ya, pastinya dari sisi policy maker selalu melihat bagaimana bicara forward, bagaimana bicara ke depan. Karena kebijakan itu merespon yang akan terjadi di depan. Berdasarkan assessment kita hari ini dan juga bagaimana bacaan kita, kekuatan bacaan kita ke depannya. Itu yang akan diambil oleh otoritas.
khususnya moneter ya. Karena kita kalau gagal mengatasi ekspektasi yang dalam pikiran masyarakat akan benar-benar terjadi, khususnya kalau kita bicara inflasi. Nah, memang untuk Fed sendiri mereka selalu menggunakan yang disebut sebagai data dependent. Data dependent mereka selalu lihat tidak saja dari pasar, khususnya juga dari para pelaku. Nah, di sini memang satu hal yang juga saya terus amati, saya belajar banyak dari kebijakan bahwa bagaimana confidence, ekspektasi, sentimen dibentuk bukan saja dari kebijakan. Bukan dengan menaikkan suku bunga, bukan merubah kebijakan nilai tukar, tetapi dengan bagaimana bisa merubah confidence tadi melalui komunikasi, melalui penjelasan. Sehingga setiap kata kalimat di dalam press release dari Bank Sentral, Fed, itu selalu mengandung makna ini maunya Fed seperti apa. Karena di situ kuat sekali apa yang menjadi poin assessment maupun arah yang akan diambil oleh Fed. Dan bagi saya itu lebih kuat ketimbang hanya sekedar bicara masalah suku bunga. Bahkan tanpa suku bunga pun bisa saja kemudian arah inflasinya bisa turun. Karena sentimen ekspektasi inflasinya sudah bisa dirubah, sudah bisa ditekan turun. Itulah yang pada akhirnya memang seperti juga di Indonesia, komunikasi itu menjadi bagian dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Kalau saya boleh menyambung Pak Dodi, ya Mas Dodi, kan kadang-kadang US dollar itu kan patut dipertimbangkan oleh global ya. Apakah ada faktor-faktor fundamental dalam negeri di Amerika yang mempengaruhi US dollar? Ya. Karena ini agak spesifik ini. Kadang-kadang dia tidak mengikuti frame daripada teori dan sebagainya. Menurut Pak Dodi bagaimana mengenai kondisi US dollar itu? Basicnya sebenarnya sama ya. Semua negara mata uangnya tergantung dari bagaimana supply demand di pasarnya. Karena itu menetapkan harga. Bisa juga tergantung bagaimana konteks kekuatan ekonominya yang menopang nilai tukarnya, fundamentalnya, lebih pasnya. Amerika juga seperti itu. Taruhlah perkembangan di 2 bulan 3 bulan terakhir, di mana dolar mengalami peningkatan yang cukup pesat, apresiasi besar against mata uang negara lain. Karena diyakini Amerika data-data makronya sangat impresif. Pertumbuhannya cukup bagus, inflasinya sudah ke arah ke bawah. Sehingga mendorong kemudian adanya keyakinan bahwa Amerika ini akan kembali back to normalnya. Itu mendorong kemudian harga-harga aset meningkat, termasuk dari sisi nilai tukarnya meningkat. Hanya saja memang dalam 1-2 periode bisa saja itu tidak berlaku bagi dolar yang merupakan reserve currency, yang merupakan bisa dikatakan global currency. Pada saat misalnya mengalami ekonomi Amerika krisis 2020-2021, kontraksi sampai sekitar berapa persen? 16%. Toh dolarnya tidak mengalami depresiasi yang besar. Karena memang keyakinan daripada global negara lain, kalau Amerikanya mengalami kontraksi, spillover-nya juga akan terkena kepada kita-kita. Sehingga ekonomi negara di luar pun juga mengalami perlambatan. Sehingga safe to flight, aset-aset masuk dipindahkan ke negara yang dianggap paling aman, yaitu kembali ke Amerika. Yang seharusnya dolarnya tadinya melemah, karena sekarang orang berbondong-bondong pindah hanya for the sake safe, akhirnya juga dolarnya juga mengalami penguatan. Konodrum ini menjadi salah satu ciri dari US dollar sebagai reserve currency. Kondisi Amerika membaik, mereka mengalami penguatan. Pada saat kondisi mereka krisis,
bisa saja kecenderungannya US dollar-nya juga menguat. Tapi itu sebenarnya memang ada satu dalam kondisi yang sudah paling ekstrim, kondisi itu memang akan terjadi. Tapi di luar itu sebenarnya juga US dollar pun juga mengalami pelemahan kalau perekonomiannya juga mengalami ke arah perlambatan. Baik Mas Dodi, jadi kalau kita kaitkan semuanya tadi masalah fundamental, masalah kebijakan, kemudian kita bicara market, nampaknya semuanya saling terhubung. Tapi ada juga anomali untuk US dollarnya, di mana ada beberapa considerance yang mempengaruhi sehingga tidak mengikuti paradigma yang pada normalnya gitu ya. Benar nggak itu kira-kira ya? Ya, itu yang disebut conundrum. Conundrum. Ini istilah apa ini conundrum nih ya? Saya baru dengar. Itu yang sulit kita yakini. Kenapa yang lemah malah masih bisa menguat? Baik, Pak Dodi. Mungkin kita bisa kembali kepada gambaran picture secara keseluruhan. Apakah pandemi yang dihadapi Amerika, kalau kita lihat dari intensitasnya, kemudian kita lihat kompleksitasnya, kemudian kita melihat durasinya, ya. Menurut Pak Dodi, ini apakah memang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika? Ataukah memang ini akan berlangsung kalau kena pandemi, maka akan terjadi semua sektor akan terdampak sehingga penyesuaiannya akan lama. Ya. Kira-kira menurut Pak Dodi bagaimana ini kalau melihat pandemi yang dihadapi oleh Amerika Serikat? Ya, karena krisisnya dari health, sektor kesehatan yang kena kepada manusia, otomatis sektor ekonomi juga akan terkena. Sehingga siapapun pelakunya pasti akan mengalami terpaan dari krisis. Beda misalnya kalau krisisnya bukan dari konteks health-nya, tidak kepada manusia gitu, tapi kepada sektor ekonomi, perbankan, moneter, itu agak beda. Tapi karena ini menyangkut manusia, seperti juga zaman-zaman kalau kita tarik 100 tahun yang lalu, zaman flu Spain ya, itu pun juga menyangkut kepada kesehatan manusia sehingga apapun kita bicara, sektor lain juga pasti akan mengalami krisis. Kalau itu tidak ditanganin, nggak hanya ekonomi, saya rasa juga politik pun, sosial, segala macam itu kena shock. Seberapa cepatnya, seberapa lambatnya, ya tergantung penanganan kesehatan tadi. Oleh karena itu memang ini sesuatu yang sangat bisa dikatakan 100 tahun sekali kalau kita ambil satu cycle-nya terjadinya krisis karena health, karena kesehatan seperti itu. Yang lain memang ketahanan ekonomi itu sangat tergantung dari masing-masing negara. Kembali poin saya di awal, seberapa kuat fiskalnya segera masuk, seberapa cepat bank sentralnya ikut mendukung. Karena itu yang menjamin paling tidak ekonominya kemudian tidak totally down, tidak totally collapse. Karena ada penopangnya. Ada bank sentral yang menyediakan bantuan assistance, financial assistance, dan ada bank sentral dengan liquidity-nya. Itu. Artinya kalau dibandingkan pengalaman 100 tahun yang lalu, kemungkinan pandemi yang sekarang ini akan berlangsung kurang lebih sama ya, 5 sampai 10 tahun gitu ya. Baru mereka recovery sepenuhnya gitu. Menurut Pak Dodi sependapat enggak itu? Saya kalau lihat konteks membaca beberapa info dari health, ya bisa dikatakan sekarang COVID sudah relatif tertangani. Jadi harusnya dari sisi recovery pasca pandemi itu sudah mulai relatif sudah in place, sudah terjadi. Kalau kita melihat stimulus, indikator paling cepat, stimulus policies yang diambil selama periode pandemi, hampir semua negara sudah melepas. Yang sifatnya bantuan-bantuan ke sektor real. Mungkin di Indonesia 1-2 hal yang di sektor keuangan masih ada, tapi at least semua negara sudah keluar dari situ. Tinggal kemudian seberapa cepat khususnya supply-nya, disruption di supply-nya itu bisa ditangani. Karena itu kembali tergantung bagaimana kesiapannya
seberapa cepat tenaga kerja khususnya untuk kembali memproduksi barang. Nah, memang bedanya di tahun ini ada keistimewaan, salah satu daripada legacy dari COVID adalah adanya inovasi digital. Inovasi digital yang mempercepat kemudian pemulihan sisi supply. Tergantung SDM-nya. Kalau SDM-nya dari sisi kesiapan digitalnya tidak secepat negara lain, mungkin 1-2 negara mungkin akan tertinggal. Tadi ada satu yang saya lupa menanyakan. Masalah geopolitik kelihatannya Pak Dodi belum menyentuh ini. Padahal geopolitik ini seperti santapan rohani kita di akhir-akhir ini. Iya. Ini karena ini judul Amerika ya. Judul Amerika kan bukan Indonesia, bukan ini. Jadi Amerika yang kita sorot, sebenarnya kondisi Amerika sekarang ini pun juga punya potensi resiko bias ke atas yang tinggi, khusus kalau menyangkut masalah ketegangan di kawasan. Sudah pasti Amerika pasti akan kena. Timur Tengah, Ukraine itu memberi dampak to some extent kepada khususnya suplai barang. Kalau barang itu akan diimport oleh Amerika, pasti akan mengganggu kepada harga komoditas. Jadi yang kedua, harga komoditas menjadi resiko yang sekarang ini bagi Amerika menurut saya adalah ditaruh kepada high level, high risk untuk Amerika. Selain yang pertama masalah ketegangan. Yang ketiga yang ini yang geoekonomik. Geoekonomik itu seperti Amerika menerapkan yang disebut sebagai proteksi, domestic security. Ini bukan hanya Amerika, sekarang di banyak negara seperti itu. Amerika kalau nggak salah mengeluarkan 300 aturan untuk proteksi barang-barangnya di dalam periode 2 tahun. Itu hanya Amerika. Kalau kita bandingin Indonesia paling cuma mengeluarkan pada saat itu melarang untuk yang sifatnya nikel yang sudah diprotes banyak negara. Jauh dibandingkan Amerika. Itu terjadi juga setelah Amerika lakukan di banyak negara. Kemudian juga Amerika juga kuat untuk melakukan yang sifatnya anti trade WTO. Ikut ya, Mas Benny kan ingat ya bagaimana Trump sendiri yang anti itu. Jadi itu semua sebenarnya merupakan bagian geoekonomik yang sekarang ini bisa dikatakan globalisasi menjadi berkurang. Kemudian negara hanya melakukan bilateral relation, mungkin hanya konteksnya hanya di regional, tapi sifatnya multilateral itu mungkin menjadi berkurang. Ini adalah contoh-contoh yang merupakan risiko besar bagi Amerika yang bisa menghambat pertumbuhannya ke depan. Kalau 3 itu, ketegangan, harga komoditas, dan geoekonomik ini tidak teratasi. Baik Pak Dodi, ini kelihatannya menarik sampai saya melihat kepada topik kita ini sebenarnya topik berat. Tapi kita berusaha mengupasnya dengan kayak di mana ya? Namanya ini kan juga di kafe ya, lounge itu kan di kafe ya. Jadi memang sudah tepat kita melakukan kegiatan ini di sini. Ini mungkin yang terakhir Pak Mas Dodi. Closing remarks-nya apa ini terhadap pembicaraan kita? Kalau ditanya hari ini ya, baik hari ini gimana Amerika? Bacaan saya dengan selama ini reference yang saya dapat sampai dengan terakhir, sebenarnya Amerika itu bisa dikatakan dalam posisi pace pertumbuhan yang impresif. Di antara 20 negara under G20 mungkin Amerika termasuk yang pertumbuhan di atas dari preliminary outlook-nya mereka. Bahkan sudah menuju kepada pre-pandemi. Ada beberapa hal seperti tadi saya katakan. Real income mereka melesat tinggi. Real, jadi gross income dikurangi inflasi yang sudah cukup tinggi bagi mereka. Artinya sektor real mereka bergerak. Konsumsi mereka juga terjadi. Konsumsi ini terutama diperoleh oleh mereka dari sisi wealth gain, dari sekuritas yang mereka pegang, dari
perumahan, properti yang mereka pegang. Sampai kalau melihat data-data terakhir dari sisi inflasi pun juga menjanjikan. Jadi mereka in the right track untuk masuk kepada normal balance sebelum pandemi, bahkan jauh lebih pesat. Dua risiko, fiskalnya. Fiskal menjadi satu tantangan dia, termasuk dari sisi utang Amerika yang sekarang sudah ke 125% PDB. Kita masih 40%. Bahkan mereka hitungannya sampai ke 135 10 tahun ke depan. Fiskalnya sendiri masih defisitnya sekitar 6%-an 7% terhadap PDB. Yang ketiga, poverty. Nah, ini yang kurang banyak Mas Beni diangkat. Poverty mereka itu kalau ambil Gini coefficient mereka timpangnya besar. Itu dampak karena kemarin Trump itu memotong pajak, khususnya pajak yang kelompok atas. Jadi semakin jauh itu perbedaan itu. Ini yang diatasi sekarang dengan Biden cuma karena keburu ada pandemi, jadi nggak terlihat dari sisi perpajakan itu. Dan yang dari sisi global, yang bagi Amerika itu tadi, yang tiga, bagaimana harga komoditi, bagaimana tekanan di kawasan, bagaimana juga dari sisi geoekonomi. At the end, make it short. Kemudian kalau seperti itu ekonominya impresif, apakah suku bunga Fed akan turun? Kan cuma berujungnya ke situ ya. Apakah Fed Fund Rate akan turun segera? Nah ini yang tergantung bagaimana kita, yang selalu Fed selalu katakan kita akan melihat nanti data-datanya. Tapi at least bisa kita tebak dari beberapa pasar, ekspektasi pasar maupun juga pernyataan Fed sendiri kelihatannya belum menuju kepada sesuatu yang kohesif. Akan turun berapa besar, udah tahu berapa besarnya mungkin kita nggak akan hitung, tapi kapannya itu menjadi salah satu question dalam periode forward looking 2-3 bulan ke depan. Baik, teman-teman sekalian, ini kita sudah mendengarkan cukup banyak ini ya kupasan ataupun analisa ataupun pandangan dari Mas Dodi Budiwaluyo, sehingga kami berharap teman-teman semua sudah mendapatkan semacam view mengenai ekonomi Amerika Serikat ini dengan utuh. Dan apabila ada yang ke depan ingin dipertanyakan, silahkan menghubungi kami di Insight EcoBank Solution dengan melihat kepada websitenya. Sekali lagi Pak Dodi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di dalam acara. Terima kasih. Apa tadi namanya, ini adalah podcast Solutions Launch. Jadi solusi yang kita bahas di launch dengan bahasa yang mudah dipahami. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dodi. Kita beri aplaus kepada Pak Dodi Budiwaluyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.